Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julisar dengan NIM 14015038 dengan mata kuliah Data Warehouse. Saya di sini melakukan penelitian aplikasi commerce web pada Power. Sebelumnya saya mau kasih tahu ini adalah hasil skripsi saya dan sudah sidang. Yang pertama, latar belakang masalahnya. Di zaman perkembangan teknologi ini, informasi saat ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu barang. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang dari pihak pembeli di dalam melakukan transaksi perdagangan. Kegiatan penjualan merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Peningkatan kinerja dari bidang penjualan mempunyai keterkaitan erat dengan masa depan perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, maka perusahaan harus mampu menyediakan produk dan kualitas yang bagus, harga lebih murah, informasi yang cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya seperti yang dilakukan oleh Vaportologi. Vaportologi bergerak di bidang penjualan vape. Vape adalah sebuah sebutan untuk vaporizer, yang artinya rokok elektrik, atau jika orang luar menyebutnya e-cigarette. Vaportologi sudah banyak memiliki pelanggan baik di dalam maupun di luar kota. Vaportologi ingin melakukan inovasi pelayanan terhadap pelanggan dengan memanfaatkan e-commerce sehingga kebutuhan pelanggan yang berkaitan dengan vape akan mampu dipenuhi oleh Vaportologi. Selanjutnya yaitu metode. Metode ini untuk pencarian data untuk teknik pembobotan dan pengambilan keputusan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika fusi Tahani. Logika fusi Tahani menggunakan relasi standar yang ada di dalam database dan penekanan fusi pada beberapa field dalam tabel-tabel yang ada di dalam database. Terus selanjutnya adalah rumusan masalahnya. Metode pembayaran atau payment method dengan cara offline, yaitu di mana pembeli melakukan transfer uang melalui ATM dan pembeli melakukan konfirmasi transfer melalui menu yang disediakan oleh sistem. Metode logika fusi Tahani digunakan untuk rekomendasi pembelian web. Pembuatan aplikasi ini penulis menggunakan pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya dalam penelitian. Tujuan dan manfaatnya yaitu bagi Vaportologi, sebagai masukan dan bahan untuk perbaikan sistem yang berjalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi e-commerce yang dapat memudahkan transaksi penjualan produk Vaportologi. Bagi pengguna yaitu dapat digunakan sebagai bahan informasi referensi, artikel, dan arsip, dan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam membimbing mahasiswa. Bagi Unisbank Semarang, pembuatan e-commerce ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan menguji kemampuan penulis untuk membuat suatu website yang lengkap. Bagi mahasiswa juga untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di dunia kerja nantinya. Untuk analisa sistemnya yaitu di analisa permasalahan, Vaportologi adalah toko yang bergerak dalam penjualan web yang ada di Kota Semarang. Permasalahan yang terjadi pada Vaportologi yang berkaitan dengan penjualan adalah sulitnya sulitnya mempromosikan web ke banyak pelanggan, karena selama ini penawaran dan transaksi dilakukan secara manual, yaitu hanya mengandalkan pembelian secara langsung, yaitu pembeli datang langsung ke toko. Yang kedua, belum adanya sistem rekomendasi yang dapat membantu pelanggan dalam pembelian atau pencarian web. Selanjutnya adalah untuk kriteria pemilihan web pada aplikasi e-commerce web pada Vaportologi menggunakan logika fusi Tahani terdiri dari 4 kriteria, yaitu diri merek, kategori, harga, dan baterai. Untuk kriteria merek yaitu merek web. Kriteria merek merupakan kriteria non fusi karena hanya mempunyai 2 kemungkinan nilai, yaitu 1 dan tidak, yaitu 0. Kriteria kategori yaitu kategori web, diantaranya e-liquid, mode,
tank, dan lainnya yang merupakan bagian dari web. Kriteria kategori merupakan kriteria non-fuzzy karena hanya mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu ya 1 dan tidak 0. Untuk perancangan sistemnya, ini adalah use case diagramnya. Terdapat dua faktor, yaitu admin mempunyai wewenang untuk mengolah data kategori, data merek, data web, data biaya kirim, melakukan proses pemesanan web, dan cetak laporan. Terus pelanggan melakukan registrasi, mendapatkan ID pelanggan dan password yang digunakan untuk melakukan pembelian web. Pelanggan memesan web dan mendapatkan nomor transaksi. Pelanggan melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran. Pelanggan mencari web dan dengan memilih kategori web dan akan tampilkan rekomendasi web. Ini adalah kelas diagramnya. Dapat dilihat pada gambar di atas. Kelas web dan kelas pelanggan berelasi dengan kelas order. Kelas order berelasi dengan kelas confirm. Kelas pelanggan berelasi dengan kelas biaya kirim. Kelas web berelasi dengan kelas kategori. Kelas web berelasi dengan kelas merek. Kelas web berelasi dengan kelas hasil. Ini adalah untuk activity diagramnya. Pada gambar di atas dimulai dengan pelanggan melakukan registrasi, kemudian melakukan login untuk melakukan pemesanan web dan mendapatkan nomor bukti transaksi. Pelanggan melakukan transfer ke bank untuk melakukan konfirmasi kepada paportologi. Admin melakukan pengecekan transfer, jika pembayaran valid maka dilanjutkan dengan proses pemesanan web. Pada akhir bulan, admin mencetak laporan pelanggan, laporan pemesanan, laporan web, dan laporan penjualan. Selanjutnya, sequence diagramnya dimulai dengan pelanggan melakukan registrasi, kemudian melakukan login untuk melakukan pemesanan web dan mendapatkan nomor bukti transaksi. Pelanggan melakukan transfer ke bank dan melakukan konfirmasi kepada paportologi. Admin melakukan pengecekan transfer, jika pembayaran valid maka dilanjutkan dengan proses pemesanan web. Admin mengelola merek, kategori web, dan biaya kirim pada akhir bulan. Admin mencetak laporan pelanggan, laporan pemesanan, laporan web, dan laporan penjualan. Ini adalah tabel-tabel database-nya. Untuk ini adalah tabel webnya. Dengan field name ada kode web, nama web, kode kategori, kode merek, harga murah, harga sedang, harga mahal, baterai kecil, baterai biasa, baterai sedang, baterai besar, ada stok, deskripsi, berat, diskon, dan lain-lain. Ini tabel pelanggannya, ada ID pelanggan, password, nama, alamat, telepon, kota. Dan di karenanya ada ID pelanggan, password, nama, alamat, telepon, kota. Untuk tabel ordernya ada nomor order, field name-nya, tanggal order, ID pelanggan, kode web, jumlah, harga, status, tanggal kirim, diskon, alamat, kota. Dan ada nomor resi. Untuk keterangan nomor order, tanggal order, ID pelanggan, kode web, jumlah, harga, status pembayaran, tanggal kirim, diskon, alamat, kota, nomor resi. Ini tabel konfirmasinya. Di field name-nya ada nomor order, tanggal, isi, bayar. Keterangan ada nomor order, tanggal konfirmasi, isi, konfirmasi, bayar. Tabel biaya kirimnya ada field name-nya ada kota, ada biaya, di keterangannya ada kota, ada biaya kirim. Di tabel kategori ada kode kategori dan nama kategori di field name-nya. Untuk keterangannya kode kategori dan nama kategori. Untuk tabel merek, kode merek, nama merek. Tabel hasilnya ada kode web dan file strength. Berikut adalah struktur menu program. Di menu utama, pelanggan hanya bisa mengakses home, cara pesan, dan kontak kami. Selanjutnya, admin bisa login dan bisa masuk ke halaman master, order, admin, laporan, dan bisa logout. Ini ada rancangan desain interface-nya. Ini adalah desain halaman home. Selanjutnya ada halaman keranjang belanja. Di sini pelanggan bisa mengubah jumlah, bisa mengubah alamat, dan bisa check out. Di samping kiri ada pencarian, yaitu kategori, merek, harga, baterai, dan untuk pencarian kategori. Selanjutnya
pelanggan akan menerima bukti transaksi. Ini adalah halaman ketika pelanggan mendapatkan bukti transaksi. Selanjutnya, ini adalah rancangan bukti transaksinya, mana ada nomor order, tanggal, detail, dan ordernya. Ini adalah konfirmasi pembayaran yang diterima oleh pelanggan. Ada nama, nomor transaksi, tanggal transfer, jam transfer, bank asal, nomor rekening atas nama, jumlah transfer, bank tujuan. Nah, kemudian pelanggan mengirim ke paportologinya. Yang selanjutnya adalah cara di sini ada halaman cara pesan. Di situ nanti ada deskripsi untuk menjelaskan cara pemesanan. Selanjutnya ada kontak kami yang bisa dihubungi. Selanjutnya ini adalah halaman login untuk admin. Admin dapat mengelola merek. Itu ada kode merek, nama merek untuk dimasukkan. Selanjutnya kategori. Ini admin untuk menambah barang. Selanjutnya ini untuk mengubah data biaya kirim. Selanjutnya ini adalah untuk mencari orderan. Ini adalah untuk halaman admin. Jika mau menambahkan admin lewat halaman ini. Ini untuk laporan webnya, laporan pelanggan, laporan pemesanan, laporan penjualan. Dan untuk kesimpulannya, dari yang sudah diuraikan serta penelitian yang telah penulis lakukan dalam pembuatan aplikasi e-commerce web pada paportologi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi e-commerce web pada paportologi dapat membantu proses penjualan dan mempermudah bertransaksi jarak jauh pada paportologi dan memberikan rekomendasi kepada pelanggan dalam mencari web dengan kriteria-kriteria yang disediakan oleh sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.